Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alif Febriansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 248820101016. Yang saya hormati Bapak Saleh Fahrudin MPD serta teman-teman seangkatan 2024 Pendidikan Bahasa Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbicara mengenai sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dengan mengaitkan fenomena ini dengan konsep-konsep sosiolinguistik yang relevan. Salah satu aspek yang akan saya sampaikan adalah bahasa. Bagaimana fenomena ini muncul dalam menggunakan bahasa di media sosial yang saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional yang dominan di banyak sektor, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga hiburan. Kehidupan masyarakat kita bukan tanpa tantangan. Adapun sikap positif serta antusiasme untuk mempelajari bahasa Inggris, dan ada juga kekhawatiran mengenai ancaman terhadap kelestarian bahasa Indonesia. Dengan contohnya, salah satu fenomena yang paling mudah kita amati adalah bagaimana bahasa Inggris hadir dalam komunikasi di media sosial. Tempat yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kalangan muda seperti saya dan teman-teman yang menonton video ini. Mari kita analisis fenomena ini menggunakan bahasa konsep sosiolinguistik yang kita pelajari seperti diglosia, variasi bahasa, dan interferentasi bahasa. Yang pertama, diglosia. Dalam konteks diglosia, kita melihat adanya pemisahan menggunakan bahasa berdasarkan fungsi sosialnya. Di media sosial misalnya, kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digunakan dalam konteks yang berbeda. Bahasa Indonesia lebih sering digunakan dalam interaksi sehari-hari, percakapan informal, atau konten yang ditunjukkan untuk khalayak lokal. Sementara itu, bahasa Inggris digunakan dalam konten yang bersifat internasional, seperti dalam kampanye global, promosi produk internasional, atau bahkan dalam interaksi dengan teman-teman di luar negeri. Sebagai contoh, influencer atau selebgram yang berbicara tentang produk kecantikan internasional sering menggunakan bahasa Inggris untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sementara dalam interaksi dengan pengikut dari Indonesia, mereka mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah contoh nyata dari diglosia di dunia maya, di mana dua bahasa digunakan secara paralel dalam konteks sosial yang berbeda. Yang kedua, variasi bahasa. Selain itu, kita juga bisa mengamati adanya variasi bahasa dalam menggunakan bahasa Inggris di media sosial. Variasi ini terjadi karena adanya perbedaan dalam status sosial, usia, pendidikan, dan kebiasaan berbahasa menggunakan media sosial. Anak muda misalnya sering menggunakan bahasa Inggris dalam status media sosial mereka atau dalam percakapan di kolom komentar. Di sisi lain, variasi bahasa juga mencakup menggunakan bahasa Inggris yang sudah teradopsi dalam bahasa sehari-hari, seperti menggunakan kata meeting, online, atau deadline, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kata-kata ini sering digunakan
oleh masyarakat meskipun paham bahasa Indonesia tersedia. Fenomena ini mencerminkan bagaimana bahasa Inggris mengaruhi pembentukan variasi bahasa dalam komunikasi sehari-hari, bahkan di media sosial. Dan yang ketiga, interferentasi bahasa. Konsep lain yang sangat relevan adalah interferentasi bahasa, yaitu pengaruh bahasa Inggris terhadap struktur bahasa Indonesia. Di media sosial, kita sering melihat kalimat-kalimat yang menggunakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti, kamu sudah selesai finishing tugasnya. Itu pertanyaan ya. Dan aku lagi bad mood banget buat nonton film ini, movie ini. Kalimat-kalimat semacam ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris sering menginterferentasi struktur kalimat bahasa Indonesia. Interferentasi ini bisa jadi masalah apabila terus berkembang karena bisa mengganggu kelancaran komunikasi dalam bahasa Indonesia yang sudah teradopsi dalam bahasa sehari-hari, seperti menggunakan kata meeting, online, atau deadline yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kata-kata ini sering digunakan oleh masyarakat meskipun dan dalam bahasa Indonesia tersedia. Fenomena ini mencerminkan bagaimana bahasa Inggris mengaruhi pembentukan variasi bahasa dalam komunikasi sehari-hari, bahkan di media sosial. Dan yang ketiga, interferentasi bahasa. Konsep lain yang sangat relevan adalah interferentasi bahasa, yaitu pengaruh bahasa Inggris terhadap struktur bahasa Indonesia. Di media sosial, kita sering melihat kalimat-kalimat yang menggunakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti, kamu sudah selesai finishing tugasnya. Dan aku lagi bad mood banget buat nonton film ini, movie ini. Kalimat-kalimat semacam ini bahwa bahasa Inggris sering menginterferentasi struktur kalimat bahasa Indonesia. Interferentasi ini bisa jadi masalah apabila terus berkembang karena bisa mengganggu kelancaran komunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun di sisi lain, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus beradaptasi dengan bahasa global dan menggunakan bahasa Inggris menjadi bagian dari proses adaptasi tersebut. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat salah satu fenomena yang berkembang di media sosial, yaitu penggunaan bahasa Inggris oleh para influencer atau selebriti internet. Mereka seringkali menggunakan bahasa Inggris dalam captions atau caption foto atau video yang mereka unggah, baik untuk mengingatkan daya tarik maupun untuk menunjukkan exposure global. Sebagai contoh, sebuah postingan di Instagram yang berbunyi, "Super excited to share this new project with you all, stay tuned for more details." Kalimat ini mencerminkan penggunaan bahasa Inggris untuk membangun citra internasional dan meningkatkan kredibilitas di mata audiens global. Meskipun audiens utamanya adalah orang Indonesia. Nah, bahasa Inggris digunakan untuk memberi kesan modern dan profesional.
Di sisi lain kita juga bisa melihat fenomena kode switching atau kode maxing, di mana para pengguna media sosial sering mengamati bahasa di tengah percakapan. Seperti dalam komentar, udah lama nggak ngelihat kamu, miss you, kamu lagi sibuk ya, I hope we can meet soon. Yaelah, bahasa apa itu ya? Fenomena ini menggambarkan bagaimana dua bahasa digunakan secara bergantian untuk mengekspresikan perasaan atau informasi secara lebih ekspresif dan fleksibel. Nah, itu saja sih materi yang saya dapat jelaskan. Pada intinya dan kesimpulannya, secara keseluruhan, penggunaan bahasa Inggris di media sosial mencerminkan adanya diglossia, di mana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Dengan bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa global yang digunakan dalam komunikasi internasional atau di ranah profesional. Fenomena ini juga menciptakan variasi bahasa dengan munculnya istilah-istilah baru atau kata-kata serapan dari bahasa Inggris yang menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa interpretasi bahasa juga menjadi tantangan karena seringkali mempengaruhi struktur dan kelancaran komunikasi dalam bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat, kita perlu bersikap bijak dalam menggunakan bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris memang penting dalam era globalisasi. Namun kita juga harus menjaga kelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan identitas nasional. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa penggunaan bahasa Inggris tidak mengikis peradaban bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia juga harus berkembang untuk mengakomodasi perkembangan zaman. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita terus menjaga keseimbangan antara penguasaan bahasa asing dan mencintai serta melestarikan bahasa ibu kita. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman PBI Universitas Muhammadiyah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.